Cuman perlu untuk antum ketahui dan saya ingatkan terus, tidaklah seseorang mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan benarnya pendalilannya. Ya, tidak semua orang mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu benar penempatannya, bukan dalilnya, tapi penempatannya. Ini jadi permasalahan yang perlu untuk kita fokus. Orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Khawarij ketika mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga dengan ayat Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humuz zalimun." Ayat Al-Qur'an. Sehingga karena yang mereka bawa adalah ayat Al-Qur'an, sehingga pengikutnya sangat banyak sekali, ratusan ribu orang. Maka keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan berkumpul di sebuah tempat yang bernama Haruriyah. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengutus Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas berkata, "Jitu min qibali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku datang dari sisi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak mendapatkan satupun dari sahabat Rasulullah bersama kalian. Jadi maksudnya apa? Tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka sangat memahami Al-Qur'an. Karena mereka langsung mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh orang-orang Khawarij. Jelas di sini? Jadi ayat yang digunakan oleh orang Khawarij, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dengan ayat ini mereka mengkafirkan Ali, tidak difahami demikian oleh siapa? Oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai penguat dan dalil apa yang saya sebutkan tadi. Tidak semua seseorang mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu sesuai pada penempatannya. Jelas ya? Nah, di antara dalil yang digunakan oleh beliau, ya, bolehnya bidah hasanah. Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Fa inni sami'tu duffana 'alaik baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu 'amalan arja indi anni lam atatahharu tuhura fi sa'ati lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang paling memberikan pengharapan padamu yang telah kau kerjakan. Karena aku mendengar gerakan kedua sendalmu di hadapanku di surga." Bilal berkata, "Tidaklah aku mengerjakan suatu amalan yang paling memberikan pengharapan padaku daripada jika aku bersuci kapan saja di malam hari atau di siang hari, kecuali aku sholat dan dengan bersuciku tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, menurut beliau wafaqahullah, ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada Bilal bin Abi Rabah salat wudu. Tetapi ini sesuatu yang dilakukan oleh Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu, yang ini disebut sebagai bid'ah hasanah. Bisa difahami ya sisi pendalilannya? Perlu diketahui sebelum saya menjawab. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebuah pertanyaan di dalam ilmu balaghah itu ada beberapa makna. Di antara makna sebuah pertanyaan menanyakan sesuatu yang memang dia tidak mengetahuinya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang beliau tidak mengerti dan tahu semua perkara gaib kecuali apa yang dikhabarkan kepada beliau. Jelas di sini? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya kepada Bilal, kenapa? Ya, dia masih hidup di dunia sementara terompah Bilal bin Abi Rabah sudah terdengar dalam surga. Ya, dan ini tidaklah mengurangi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak melihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam majelis beliau,
Beliau bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Di mana engkau ya Abu Hurairah? Qala kuntu junuban. Tadi aku dalam keadaan junub. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Innal mu'min la yanjus." Rasulullah ingin bertanya kepada kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemana Abu Hurairah tidak hadir di majelis ilmu, sementara beliau sangat semangat untuk menghadiri majelis Rasulullah. Ya, kemudian Abu Hurairah mengutarakan alasan beliau tadi dalam keadaan junub. Beliau pikir orang yang junub tidak bisa masuk ke dalam masjid. Bisa difahami ya? Nah, begitu juga Rasulullah SAW bertanya, apa di antara amalan-amalan yang telah beliau ajarkan kepada para sahabatnya yang Bilal bin Rabah semangat melakukannya? Iya, ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan itu terkadang ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang memang sudah diketahui tetapi sengaja ditanyakan sebagai faidah bagi orang lain. Ya, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, atau dari hadis sahih Bukhari atau Muslim saja. Datang malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Khabarkan kepada saya tentang Islam, khabarkan kepada saya tentang iman, khabarkan kepada saya tentang apa? Tentang ihsan. Nah, pertanyaan yang diajukan ini di antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril sesuatu yang sudah diketahui dan untuk diperdengarkan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu di dalam masjid. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Nah, kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu tidak sama sekali beliau berbuat bid'ah. Karena yang namanya bid'ah sebuah amalan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita melihat apakah ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memang tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat sunnah wudu. Ya, disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min ahadin yatawaddaa fayahsinul wudu'a wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu salat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Ada enggak hadis tentang wudu? Ada tidak hadis tentang salatul wudu? Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wajib bagi dia masuk ke dalam surga siapa yang telah berwudu salat 2 rakaat. Ya, idza batala lazim batalul malzum. Ini kaidah. Apabila batal lazimnya mata batal yang malzumnya. Maksudnya ketika beliau berdalilkan dengan kisah Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu bolehnya berbuat bid'ah hasanah, maka ini terbatalkan dengan sendirinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabatnya apa? Salat sunnah wudu. Bisa difahami? Baik. Dan juga kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadha, thumma qama faraka'a rak'atain, la yuhdithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya, kemudian berdiri melaksanakan 2 rakaat dengan tidak mengucapkan pada dirinya, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Apa disebutkan dalam hadis ini? Barang siapa yang berwudu dan kemudian dia salat 2 rakaat. Nah, mungkin orang nanti akan berkata, ya itu kan pemahamannya kamu siapa? Kamu nggak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Ya, beliau itu followersnya jutaan orang. Kamu berapa orang yang hadir di pengajian? Iya. Nah, kalau seandainya pun memang demikian, pemahaman ini bukanlah pemahaman kita semata-mata. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah,
Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah seorang ulama Syafi'iyah. Ya, dan ini diketahui oleh beliau. Ya, penulis kitab 370 populer. Ini diketahui oleh beliau. Al-Hafidz Ibnu Hajar seorang ulama Syafi'iyah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam syarah Sahih Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim di jilid yang ketiga di halaman 245 ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mensyarah hadis tersebut. Ya, atau dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, di dalamnya ada anjuran salat 2 rakaat setelah berwudu. Setelah beliau menyebutkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata beliau di dalam hadis tersebut ada anjuran yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat 2 rakaat setelah apa? Berwudu. Bisa difahami? Dan juga disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Nawawi rahimahullah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, dianjurkan 2 rakaat setelah wudu karena ada hadis sahih tentang itu. Ya, saya ulangi kembali, kata Al-Hafidz Al-Imam Nawawi, dianjurkan 2 rakaat setelah berwudu karena ada hadis sahih tentang anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat sunnah al-wudu. Jelas ya? Nah, yang ketiga baru kita datangkan pendapat Syekhul Islam. Ya, kalau kita menyebutkan pendapat Ibnu Taimiyah pertama, nanti dianggap ini rujukannya Wahabi. Ya sudah, kami enggak mendatangkan pendapat Ibnu Taimiyah di pertama. Kami mendatangkan pendapatnya Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baru setelahnya ketiga kita nukilkan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dianjurkan salat 2 rakaat setelah berwudu meskipun pada waktu yang terlarang. Hal itu dikatakan oleh Syafi'iyah. Itu madhabnya Syafi'iyah. Bisa difahami? Jelas ayyuhal ikhwah? Apakah boleh seseorang berdalilkan kisah Bilal bin Abi Rabah bolehnya berbuat bidah hasanah dengan salat sunnah wudu? Tidak dibolehkan. Karena ini sudah ada dalil tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Ini yang saya sebutkan di awal pengajian. Tidaklah semua seseorang mendatangkan dalil untuk menguatkan sesuatu perkara itu selalu benar. Bisa saja salah dalam penempatan dalil tersebut.